memberkati. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, saya juga bersuka cita bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat. Dan puji Tuhan kita sudah bisa melakukan ibadah onsite. Dari segala ini merupakan anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Kita telah berjuang bersama-sama, mungkin kita terpisah satu sama lain, tidak ketemu, kita hanya ketemu lewat Zoom atau mungkin Jimit, ya, kita lewat video call dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bisa berkumpul sekarang pagi-pagi ini dengan antusiasme yang sangat luar biasa, ini kiranya merupakan kasih yang terbaik dari Tuhan yang diberikan pada kita. Kita bersyukur atas hal itu. Sebelumnya, jika memang ada ingin melakukan ibadah di lantai 2 juga tersedia untuk fasilitasnya. Mungkin Bapak Ibu yang mungkin ingin lebih mungkin belum nyaman ya untuk keramaian seperti ini, cuma kalau mau ke atas boleh, tidak perlu penuh dulu yang di bawah. Tapi kalau misalnya kita mau berkumpul di sini juga nggak apa-apa. Terima kasih. Kita berkumpul bersama. Kiranya kita tidak mau melewatkan kesempatan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita pejamkan mata kita. Kita bersyukur pada pagi hari ini dengan penuh dengan sukacita, penuh dengan kesehatan. Kami dapat berkumpul bersama ya Tuhan. Ini merupakan pagi yang cerah untuk kami. Sukacita ya Tuhan. Kami dapat berkumpul lagi secara fisik, secara onsite. Kiranya ini merupakan anugerah yang Kau berikan. Kau juga telah akan memberikan kelancaran kepada ibadah yang ada hari ini ya Tuhan. Kami tidak mau melewatkan kesempatan pada hari ini. Kami ingin lebih dengar-dengar ya Tuhan. Kami ingin menjadi seperti anak yang mendengarkan Bapaknya ya Tuhan. Kami ingin lebih tahu kehendak-Mu. Kami ingin lebih tahu rencana terbaik-Mu ya Tuhan, yang akan kami jalani segenap hati kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita secara masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Wujudkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami ingin lebih mendengar Engkau ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan hidup kami ya Tuhan. Masalah bagai masalah itu tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Engkau lebih besar, Engkau lebih besar. Kami berserah kepadamu. Kami ingin memberikan yang terbaik. Kami ingin hidup kami menjadi berkat ya Tuhan. Kami ingin tidak mau hidup yang begitu-begitu saja ya Tuhan, yang sia-sia. Kami ingin dipakai oleh-Mu ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami memberikan pujian-pujian yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan, Raja segala raja. Karena hanya Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan.
maha tinggi. Tak berhenti kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau adalah Raja ya Tuhan, yang layak disembah ya Tuhan. Engkau adalah Raja damai bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berkumpul sekarang ya Tuhan. Kami sekarang dapat melakukan ibadah onsite, mungkin dengan protokol kesehatan yang kami terapkan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ini semua hanya untuk perkenanan-Mu ya Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik. Kami ingin memberikan suara-suara yang indah untuk Engkau ya Tuhan, yang berkenan untuk Engkau. Pagi ini ya Tuhan, kami sebagai saudara seiman dapat berkumpul ya Tuhan. Kiranya kami ingin diubah menjadi pribadi yang lebih baik ya Tuhan. Pribadi yang lebih baik di lingkungan keluarga kami, di tempat sekolah kami, di tempat kuliah kami, tempat kerja kami, dimanapun kami berada. Kami ingin menjadi berkat atas nama Engkau ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik untuk rencana terbaik dalam hidup kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah ibadah pada hari ini, biarlah dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana terbaik Engkau dan kehendak Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom semua. Ya, mari kita lihat kiri kanan depan belakang. Mungkin kita kasih senyuman, mungkin kelihatan dari matanya ya kalau memberikan senyuman ya, agak mengkerut gitu di matanya. Siap memuji Tuhan. Saya senang sekali Bapak Ibu, saya onsite lagi ya ibadah pas lagi jam 5. Wah, senang nih, udah semangat mau lihat Bapak Ibu gitu. Mandi pun juga mungkin walaupun masih dingin, masih pagi jam 5 mandi, tetap mandi. Sampai sekarang aku bersyukur bisa ngelihat Bapak Ibu bisa dalam keadaan sehat. Itu semua rencana terbaik untuk Tuhan, amin. Ya, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Mari kita sampaikan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari Bapak Ibu nyatakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku.
bagikan selalu dia, amin. Dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu Tuhan. Bersama Roh-Mu kami pasti menang di dalam-Mu. Pasti menang. Mari kita tinggikan Tuhan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan senang hati, Raja keagungan. Dengan pencobaan melebihi batas kekuatanku, Kau berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambar bersama-Mu, bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Serah dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Serah dengan senang hati, Raja keagungan. Raja Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Ya, setelah dengan semangat memuji Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya yang akan dibawakan oleh Ibu Karmelia. Biarlah kesempatan ini dapat membuat kita semakin lebih baik, menggunakan kesempatan ini tersebaik mungkin, agar kita semakin tahu kehendak Tuhan, agar kita semakin tahu kita ingin dipakai untuk Tuhan, menjadi berkat untuk Tuhan. Mari kita sama-sama belajar bagaikan anak yang mendengarkan papanya. Terima kasih Tuhan, kami siap hati menyambut firman Tuhan. Kiranya kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Kami sudah datang bersama. Kiranya hal-hal kecil kami tidak mau terganggu dengan akan hal itu. Kami ingin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Kaulah yang selalu menemani kami di mana kami gusar,
di mana kami cemas, di mana kami sedang mendapatkan masalah ya Tuhan. Tapi kami yakin ya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami semua. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali berdiri. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang
bisa kami hadapi. Di tengah dunia yang terasa begitu kejam bagi kami, justru perlindungan satu-satunya bisa kami harapkan ketika kami berada di dalam naungan-Mu, Tuhan. Itulah sebabnya pagi ini kembali kami membawa hati kami, kembali dengan penuh antusias dan semangat kami hadir di rumah-Mu yang kudus, Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Mari Bapa, urapi setiap kami, supaya ibadah yang kami lakukan pagi ini, ibadah perdana onsite kami, tatap muka kembali ke rumah-Mu, tidak berlalu dengan sia-sia begitu saja, Tuhan. Kami rindu hati ini kembali ditaburi oleh benih firman-Mu, dikuatkan, dihiburkan, bahkan ditegur. Kami percaya Tuhan, hanya firman-Mu lah yang bisa membuat kami tetap tegak berdiri, melewati berbagai kegagalan, berbagai kegagalan, badai di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan semuanya, dan sesi pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang sekali pagi ini kita bisa kembali bertatap muka ya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu semua sehat-sehat ya. Kalau ada yang merasa sakit boleh ikut ibadah nanti tayang ulang di rumah begitu ya. Nah, hari ini berkaitan dengan tema di bulan April yang diberikan oleh Gereja Bethel Sinode Indonesia kita, pribadi yang sehat karena Kristus, itu tema besarnya. Dan subtema minggu ini adalah bangkit dari kegagalan. Nah, Bapak Ibu bicara soal kegagalan, bisa tolong PowerPoint-nya disiapkan. Bicara soal kegagalan, salah satu kegagalan yang terbesar di dalam hidup saya adalah saya alami justru ketika saya berusia 17 tahun pada waktu itu. Biasanya orang bilang kalau perempuan usia 17 tahun sudah dianggap mulai dewasa. Tapi justru itu salah satu kegagalan terbesar saya, di mana pada waktu itu saya justru tinggal kelas Bapak Ibu gitu ya. Kalau yang tinggal kelas itu anak SD atau anak SMP mungkin rasa malunya tidak sebesar ketika kita mengalaminya di saat SMA. Waktu itu saat saya sekolah SMA, bukan disebut SMA, tetapi SMU, Sekolah Menengah Umum. Saya bersekolah di salah satu sekolah favorit, SMUK 3 BPK Penabur di Gunung Sari. Nah, itu sekolah yang bukan kaleng-kaleng begitu ya Bapak Ibu Saudara. Kelas pertama atau kelas 1 saya lewati ya dengan penuh perjuangan, biasa baru anak kelas 1 begitu ya. Nah, ketika semester atau CAU pertama saya lewati dengan mulus di kelas 2 itu. Tanpa diduga ketika semester 2 nilainya terjun. Padahal hanya kurang 3 poin dari standar untuk kenaikan kelas. Tapi karena sekolahnya bukan sekolah abal-abal, jadi nggak ada tuh yang bisa dinilai terbang lah, tugas tambahan lah, apapun yang bisa menaikkan kekurangan sedikit nilai tersebut begitu ya. Waktu itu saya masih ingat, sekarang sudah bersekian puluh tahun berlalu, itu saya datang ke sekolah untuk mengambil rapor. Wali kelas saya berdiri di depan kelas ketika melihat saya datang, dan dia justru menangis. Saya bingung. Saya sama sekali tidak pernah menyangka bahwa saya akan tinggal kelas. Karena semester 1 nilainya aman-aman aja semuanya. Kecuali ke semester 1 nilainya hancur, saya bisa deg-degan untuk semester 2 kenaikan kelas. Jadi saya dengan PD-nya, saya datang, tuh wali kelas saya menyambut dengan mata berkaca-kaca. Lalu dia tepuk-tepuk pundak saya, dia bilang, sabar ya nak, sabar. Dan mati saya, kenapa sih ini si ibu? Itu saya masih ingat namanya Bu Ita. Sabar-sabar kenapa begitu ya. Lalu kemudian dia memberikan raport saya, tapi sambil tetap dipegangin. Jadi saya mau ambil, dia nggak kasih, dia tarik lagi, saya tarik-tarikan berdua begitu ya. Yang kuat ya nak, ini kayak suasana kedukaan dalam hati saya begitu. Ada apa sih? Begitu saya buka, nah kalau raport zaman sekarang mungkin Bapak Ibu hanya melihat tulisan, naik ke kelas tulisan saja, atau tinggal di kelas. Tapi pada zaman saya rapotnya distempel gede-gede dengan tinta merah, naik kelas jebret atau tinggal kelas jebret. Jadi begitu saya buka halaman itu, yang kebaca dan udah pasti kebaca duluan adalah tinggal kelas jebret dengan stempel merah segede-gede gaban begitu Bapak Ibu Saudara. Waktu itu saya nggak percaya, sampai saya bolak-balik, Bu,
ini bukan rapot saya bilang gitu. Sabar ya nak, si ibu dari tadi sabar-sabar melulu begitu kan. Saya shock, saya terkejut begitu, tapi saya waktu itu nggak bisa terima. Ini bukan rapot saya, tapi saya bolak-balik, fotonya foto saya, namanya nama saya, datanya semua data saya. Bu, ibu salah kali bu stempelnya bu. Saya sambil ngotot begitu. Dan saya lihat kekurangan nilai yang sangat sedikit, hanya 3 poin pada waktu itu. Bu, tolonglah bu, kasih tugas saya. Saat itu dalam kondisi shock, saya tidak bisa terima. Wali kelas hanya menepuk-nepuk pundak saya. Ya udah, sudah kejadian, dan itu bukan sebuah kesalahan. Pada saat itu saya merasa dunia saya runtuh. Semua yang saya miliki sama sekali tidak berarti. Semua yang saya lakukan gak ada gunanya. Namun di saat itu saya juga sadar bahwa kesalahan itu terjadi karena kegagalan itu terjadi karena kesalahan saya sendiri. Biasa saya, walaupun saya perempuan, saya penyuka otomotif seperti almarhum Bapak Gembala begitu ya. Jadi di usia 17 tahun itu saya diberikan sebuah mobil pribadi untuk saya pergi ke sekolah. Namanya orang baru pertama punya mobil ya Bapak Ibu Saudara. Yang dilakukan apa? Nggak mungkin tiap hari cuma nyuciin mobil, ngelapin mobil di rumah aja. Yang pasti mencari segala macam alasan buat keluyuran, buat kelilingan, naik mobil, mumpung masih demen-demennya begitu kan. Mobilnya dimodif inilah, di itulah, di apalah segala macam, mencari segala macam alasan supaya saya bisa tetap berada di dalam mobil, yang nganterin ke pasar lah, nganterin ke dokter lah, atau beli inilah apalah, segala sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kalau saya pikirkan lebih lanjut. Lalu kemudian di usia 17 tahun itu saya juga baru pertama kali punya pacar begitu ya. Bukan yang ini ya Bapak Ibu Saudara, jangan tuh gara-gara dia tuh, bukan yang ini. Kalau ini Mr. Nice Guy gitu, aman gitu ya. Nah, makanya saya married sama dia begitu. Nah, jadi ya udah, dengan 2 faktor yang saya sebutkan tersebut, saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti bisa mengerti betapa sibuknya saya pada waktu itu. Dan yang pasti bukan sibuk belajar Bapak Ibu Saudara. Saya nggak pernah belajar waktu ulangan, bahkan saya juga nggak tahu besok ada ulangan apa, tugas-tugasnya juga saya nggak kerjakan di rumah, karena pulang setiap hari udah malam, ya semalam-malamnya papa saya itu jam 9, tapi kalau perginya dari pagi habis pulang sekolah dan segala macam, tetap aja capek, nggak ada pikiran sama sekali buat belajar, mengerjakan tugas. Ya udah besok pagi nanya temen, datang pagi-pagi ke sekolah bukan karena rajin Bapak Ibu Saudara, karena pengen pinjem catatan, bukan nyontek ya, nanya boleh pinjem nggak gitu sambil melotot, kalau nggak boleh awas gitu kan. Akhirnya saya nyalin, begitulah pekerjaannya gitu. Jadi ketika saya menerima rapot saya dengan stempel besar-besar tinggal kelas, pada saat itu saya baru sadar bukan gurunya yang salah stempel, tapi saya yang salah menjalani kehidupan saya. Anugerah Tuhan di dalam hidup saya justru bukan menjadi berkat, tapi saya salah menggunakannya sehingga itu menjadi kutuk bagi saya. Nah, waktu saya pulang ke rumah, di tengah jalan juga saya udah gemeteran. Saya cuma berdoa, Tuhan pimpin saya supaya saya bisa nyetir sendirian pulang ke rumah dalam keadaan syoket seperti itu begitu kan. Nah, sampai di rumah saya ingat waktu itu masih ada Ibu Lili almarhum di rumah. Kita tahu Ibu Lili orang yang ceria begitu ya. Muka saya mungkin udah ditekuk 100, tapi dia tetap menyambut dengan ceria bersama dengan Fani anaknya waktu itu ya. Cecelia, baru pulang nih, habis ambil rapot ya. Tadi papa cerita habis ambil rapot sampai keluar dari rumah saya bingung kenapa pertama kali dia yang keluar begitu kan gitu ya. Nah kemudian saya juga nggak bisa jawab, saya juga nggak bisa senyum begitu ya. Udah muka saya udah mungkin kayak kepiting rebus, merah, menahan berbagai emosi yang ada. Dia tetap menyambut, saya cuma ngelengosin dia. Saya masuk ke dalam, saya ketemu dengan papa saya. Saya tahu saya harus menghadapi hal ini. Lalu kemudian saya bilang, Pak, walaupun belum sempat saya ngomong, saya yakin papa saya pasti tahu ada sesuatu yang buruk terjadi dengan putrinya. Tapi saya juga yakin dia tidak menduga bahwa kejadian itu adalah stempel tinggal kelas itu. Jadi waktu saya berikan, kenapa nilainya turun dikit ya udah nggak apa-apa, nanti belajar lagi. Makanya jangan keluyuran mulu, pacaran mulu sih. Itu mobil udah jangan dipakai mulu, jangan dimainin mulu. Dia masih sempat ngomong seperti itu. Sama sekali saya yakin dia juga tidak pernah berpikir putrinya yang dibela-belain ini sampai tinggal kelas. Waktu dia buka, dia juga sama seperti saya ketika saya melihatnya pertama kali. Dia cuma diem. Mungkin dia masih mencerna, benar nggak sih
stempelnya ini gitu kan. Tapi akhirnya dia diam dan dia mungkin memilah-milah berapa lama dia akan mengomelin saya begitu ya. Karena Bapak Ibu Saudara pasti mengenal almarhum Bapak Gembala, kalau ngomel itu side A, side B, ganti lagi side C, side D begitu ya. Bisa ngomel dari saya sekolah Jembatan 2 sampai ke Cengkareng, itu bolak-balik Bapak Ibu Saudara. Nah, akhirnya saya hadapi dan kemudian saya bilang, beberapa hari kemudian guru menawarkan, kamu mau tetap lanjut di sini atau kamu pindah ke tempat lain, ke sekolah yang bisa menaikkan kelas kamu. Terus papa saya juga bilang, kalau kamu mau pindah, papa bantu, papa setujuin. Jadi kamu nggak perlu ngulang di tempat ini. Lalu guru saya memberikan beberapa daftar sekolahan yang bisa menerima saya untuk naik ke kelas 3, tapi saya harus pindah ke sekolah lain. Pada saat itu saya minta waktu untuk berpikir, karena saya perlu untuk mencerna segala kejadian yang tidak terduga dan mengagetkan buat saya. Lalu sampai akhirnya saya bilang, ini kesalahan saya, yang salah saya, bukan orang lain. Saya nggak bisa bilang, papa sih kasih mobil, udah tahu orang nggak bisa menguasai diri, dikasih si mobil, jadinya kan keluyuran. Coba kalau nggak ada mobil, kan malas kemana-mana gitu. Saya nggak bilang begitu. Saya juga nggak bilang, ini sih nembaknya duluan, jadi punya pacar, pacaran sama lu, gue jadi kacau. Enggak, saya tidak menyalahkan orang lain pada saat itu, tapi saya sadar, ini salah satu sentilan Tuhan di dalam hidup saya. Lalu kemudian saya bilang, Pak, Ma, saya nggak mau pindah sekolah. Yakin kamu? Berat loh nanti jalaninnya. Kalau tinggal kelas lagi gimana? Ya elah, jangan digituin juga kali, Pak, Ma, gitu kan. Tapi akhirnya papa saya bilang, apapun keputusan kamu, papa dukung. Karena papa yakin sebenarnya kamu bisa. Kalau kamu nggak bisa dari kelas 1 kamu pasti udah gagal. Dari semester 1 kamu pasti udah gagal. Ini semua gara-gara salah prioritas. Apapun keputusan kamu, papa dukung. Bapak Ibu, sekolah saya waktu itu, mungkin sampai sekarang, itu gedungnya 3 lantai. Jadi kelas 1 di lantai 1, kelas 2 di lantai 2, kelas 3 di lantai 3. Jadi, ketika teman-teman saya, ketika waktu itu masuk tahun ajaran baru, teman-teman saya semua udah naik ke lantai 3, saya masih ada di lantai 2. Dan dari atas bisa kelihatan teman-teman yang dikenal yang ada di lantai 2, artinya mereka yang tinggal kelas. Saya menjalani bukan hanya 1 tahun, tapi selama teman-teman saya belum lulus, mereka akan terus menyebut saya termasuk veteran. Mungkin tidak mengkucilkan secara langsung, tapi pasti ada bisik-bisik. Nah, pada waktu itu teman-teman juga awal-awal nanya, kok bisa sih lu? Masa sih lu kan bagus, bla 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 bla, dan terus tidak ada orang yang percaya. Dalam hati gue juga nggak percaya gitu kan. Tapi saya menjalani semuanya. Mulai dari saat itu, saya belajar untuk mengatur prioritas lagi di dalam hidup saya. Saya harus bangkit dari kegagalan saya bersama dengan Kristus. Saya mulai lagi menata hidup saya, menghargai berkat Tuhan di dalam hidup saya. Sampai akhirnya saya bisa lulus S1 dari SAIB pada waktu itu. Dan kemudian tahun 2011 saya bisa lulus S2 MDiv dari STT Jeffrey Jakarta. 2014 saya kembali lulus dengan status MTH dari STT Jeffrey Jakarta yang sama. Kita bisa bangkit dari kegagalan kita bersama dengan Kristus. PowerPoint-nya apa sudah siap? Iya. Ketika kita mengalami kegagalan, nah ini sebuah kata yang sangat akrab terdengar di telinga kita begitu ya. Ketika gagal, biasanya kita akan menyalahkan diri kita sendiri. Gara-gara saya, gak jalan ya? Sorry. Oke, ya, terima kasih. Nah, ketika gagal, biasanya kita akan menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa lu keluyuran dulu? Kenapa sih lu pacaran pada waktu itu? Kenapa sih lu begini begitu? Atau bahkan kita menyalahkan orang lain. Papa sih, mama sih, tuh dia sih pacar, guru sih ngajarnya nggak jelas. Bahkan kita menyalahkan Tuhan. Tuhan sih kasih berkatnya begini. Tuhan sih jawab doanya terlambat. Tuhan sih nggak kasih otak yang jenius, nggak usah belajar langsung bisa ulangan ngerjain semua. Kita kadang merasa Tuhan kok nggak adil. Tuhan kok nggak dengerin doa saya. Tuhan saya kan nggak belajar. Tuhan dalam nama Yesus tumpang tangan lu semuanya bisa lulus begitu. Bahkan kita berpikir, Tuhan gak sayang nih sama saya. Tuhan gak peduli. Dunia terasa begitu kejam dan seolah-olah orang yang ada di sekitar kita pun menyudutkan kita.
Lu kok gitu sih? Lu kok begini sih? Kamu sih? Dengan semua tekanan mental yang berasal dari dalam diri kita dan sekitar kita membuat kita menyalahkan diri akan semuanya. Dan terkadang hal ini membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan. Karena kita merasa Tuhan gak sanggup lagi menolong hidup kita. Bahkan ketika kita gagal, pada saat titik terendah dari hidup kita, kita bertanya, mengapa Tuhan melakukan ini sama saya? Kenapa saya yang kena penyakit Tuhan? Kenapa saya yang tinggal kelas? Kenapa saya yang harus di PHK? Kenapa saya yang harus mengalami putus cinta? Kenapa saya yang harus mengalami kegagalan? Kenapa saya yang harus bangkrut? Kenapa tidak orang lain? Tuhan nih salah nih, Tuhan tidak bijaksana. Namun Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita renungkan bahwa sebenarnya Tuhan punya sebuah rencana yang besar di dalam hidup kita melalui kegagalan tersebut? Terkadang Tuhan memakai kegagalan kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Orang boleh bilang apa? What doesn't kill you will make you stronger. Tuhan pingin kita lebih sadar, Tuhan pingin kita lebih menghargai berkat Tuhan, Tuhan pingin kita lebih bersandar dan mengandalkan Dia, bukan kecerdasan kita sendiri, kekuatan kita sendiri, hikmat kita sendiri. Tuhan ingin mengajarkan bahwa Dia yang pegang hidup kita, Dia yang punya rencana di dalam hidup kita. Tinggal tunggu aja kapan waktunya Dia berkarya dengan indah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam kegagalan kita harus tekun, terus tekun menunggu waktunya. Kapan Tuhan berkarya dalam hidup kita? Namanya waktu Tuhan selalu tepat ya Bapak Ibu Saudara. Gak pernah kecepatan, gak pernah juga terlambat. Dia selalu tepat. Kapan? Indah pada waktunya. Itulah mengapa terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami kegagalan terlebih dahulu, supaya kita belajar bahwa yang harus kita ikuti rencana Tuhan, bukan rencana kita. Nah, di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan apa? Saya boleh minta tolong Saudara Andreas membacakan bagi kita semua. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Iya, terima kasih. Ayat ini menguatkan kita ketika kita mengalami kegagalan. Yang berjanji adalah Tuhan sendiri. Dia yang akan menyertai kita. Jangan bimbang, jangan ragu, sebab aku ini Allahmu, Dia bilang. Dia yang menolong kita, Dia yang membawa kita ke arah kemenangan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mengubah kegagalan-kegagalan di dalam hidup kita menjadi keberhasilan? Bersama dengan Kristus, kita pasti bisa. Sendiri, tidak mungkin kita bisa. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Tuhan ngerti loh tentang kegagalan kita. Sangat sulit ya bagi kita untuk bertahan dalam kegagalan kita ketika tidak ada orang yang paham, ketika tidak ada orang yang mau mengerti, apalagi tidak ada orang yang mau mensupport. Saya bersyukur pada saat kejadian saya tinggal kelas, ada papa mama, ada adik saya, ada keluarga, ada orang-orang yang Tuhan taruh untuk mensupport saya. Bahkan sepanjang hidup saya Tuhan meletakkan orang-orang untuk mensupport saya di dalam berbagai fase kehidupan. Ketika tugas mereka selesai, Tuhan yang mengangkat mereka kembali dan meletakkan kembali orang-orang yang tepat pada tempatnya, supaya saya tetap bisa berjalan di dalam rencananya. Faktanya memang demikian. Mungkin orang lain terkejut bahkan menyalahkan kita dengan kegagalan yang kita alami dalam hidup kita. Tapi Tuhan enggak loh Bapak Ibu Saudara. Mazmur 103, boleh saya minta tolong Ibu Iran membacakannya bagi kita? 103 ayat 13 dan 14 silakan. Mazmur 103 ayat 13 sampai 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Iya, terima kasih. Ketika Tuhan melihat kegagalan kita, ketika Dia melihat kita terjatuh, Dia nggak ngomelin kita, Dia nggak nyalahin kita. Dia ingat kita itu diciptakan dari apa. Dia tahu kita ini mewarisi sifat-sifat dosa. Tuhan nggak terkejut dengan kegagalan-kegagalan yang terjadi di dalam hidup manusia, enggak. Dia nggak bilang sama Hawa, kok ternyata kamu gagal ya, ternyata kamu tidak tahan. Enggak. Dia nggak bilang kepada saya pada waktu itu, ternyata kamu nggak naik kelas ya, aduh kok bisa, enggak. Bahkan ketika kita melihat pengalaman orang-orang yang justru dipakai oleh Tuhan, kita bisa lebih paham, Tuhan paham lebih daripada kegagalan, lebih daripada kita,
dengan segala kemahatauannya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu bahwa orang-orang yang dipanggil dan dipilih Dia bisa gagal. Tuhan udah lebih tahu, tapi toh tetap Dia memanggil dan memakai mereka. Kalau kita lihat bagaimana Abraham, dia seorang pembohong. Berapa kali dia berbohong? Ada mungkin tercatat 2 kali. Ketika dia tidak mengakui Sarah sebagai istrinya karena dia takut untuk dibunuh. Dia seorang pembohong, tapi Allah tetap memanggil dan memakai dia menjadi bapak orang beriman. Musa, seorang pembunuh yang penuh amarah. Ketika dia marah, dia membunuh orang Mesir dan kemudian hidupnya menjadi hancur. Tapi toh Tuhan tetap memakai Musa untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir. 40 tahun berjalan di padang gurun sebagai pemimpin, kurang lebih diperkirakan 3 juta orang pada waktu itu. Rahab, seorang perempuan Sunda, Tuhan memakai Rahab untuk menyelamatkan pengintai di kota Yeriko. Tuhan tahu gak Yudas Iskariot akan mengkhianati dia? Tahu. Tuhan tahu gak Yudas Iskariot akan gagal sebagai muridnya? Tahu. Tapi toh Tuhan tetap memanggil Yudas Iskariot. Tuhan tetap memanggil orang yang akan menjual dia. Rasanya gak mungkin ya Bapak Ibu Saudara, untuk kita menemukan orang-orang yang sama sekali gak pernah mengalami kegagalan. Tapi banyak sekali kita bisa menemukan orang-orang yang mengalami kegagalan, tapi akhirnya dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan ahli menggunakan orang-orang yang gagal untuk mencapai tujuannya. Yohanes 2 ayat 24 sampai 25. Saya minta tolong Pak Hendrik untuk membacakan bagi kita semua. Silakan. Ya, silakan. Tetapi Tuhan itu sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu bahwa apa yang ada di dalam hati manusia. Iya, terima kasih. Sebab apa? Sebab tidak perlu orang lain yang menjelaskan tentang kita kepada Dia. Dia sendiri udah lebih kenal diri kita. Gak perlu kata orang, kata si A, kata si B, karena itu bisa salah. Ketika orang senang terhadap kita, dia akan berkata hal yang baik terhadap kita. Ketika orang tidak senang terhadap kita, dia akan menceritakan hal yang tidak baik. Tuhan gak perlu ke orang lain yang cerita tentang kita kepada Dia, karena Dia udah kenal kita sendiri. Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dia tahu apa yang kita rasakan. Dia tahu kita akan berhasil atau kita akan gagal. Nah, ayat ini menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah kaget. Tuhan tidak pernah menyalahkan kita. Tuhan sudah tahu lebih dahulu. Ketika kita gagal, ketika kita berhasil, justru inilah langkah pertama kita. Ketika kita mengalami kegagalan, percayalah bahwa Tuhan lebih memahami kegagalan kita. Walaupun gak ada orang yang paham pada saat itu, tapi Tuhan paham tentang kegagalan kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan kita dan diubah menjadi keberhasilan? Kita percaya apa? Bahwa Tuhan bisa loh membereskan kegagalan kita, kekacauan yang kita buat, dosa yang kita lakukan, seburuk apapun itu, kasih dan pengampunan Tuhan bisa loh membereskannya. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Saya minta tolong Saudari Amel untuk membacakannya. Yesaya 1 ayat 18. Ya. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, terima kasih. Nah, ayat ini menggambarkan bahwa Tuhan adalah ahlinya dalam membersihkan jiwa kita, dalam membereskan kekacauan kita. Kalau di rumah katanya orang-orang anak-anak atau suami akan bilang gini, kalau nyari barang nggak ketemu, tanya sama mama, pasti ketemu. Padahal tadi udah dicari di situ loh, mah. Kok kita nyari nggak ketemu ya? Begitu mama tuh langsung dari sini juga kelihatan, nyarinya pakai mata, jangan pakai mulut. Tadi udah diubek-ubek di situ loh, kok nggak ketemu? Begitu mama datang, ratu rumah tangga datang, nggak usah diubek, dilihat juga langsung ada. Sampai kadang-kadang anak saya bilang, tadi mami yang ngumpetin kali ya, terus mami taruh diam-diam biar ketemuin. Ya. Nah, Tuhan ahli dalam membereskan jiwa kita, membersihkan kekacauan kita. Nggak peduli berapa lamanya jiwa kita tercemar dengan dosa dan kegagalan. Nggak peduli berapa lamanya kita terpuruk. Tidak ada noda kegagalan yang mustahil untuk dibersihkan oleh Tuhan.
tambah 5 ayat yang ke-20 berkata, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara, semakin kita kacau, semakin kita gagal, semakin kita berdosa, semakin Tuhan menunjukkan kasih karunia dan pengampunan. Berbeda dengan dunia, semakin kita gagal, semakin banyak orang yang meninggalkan kita. Semakin kita kacau, semakin sedikit teman yang ada di sekitar kita. Tapi Tuhan tetap mendampingi kita. Ketika seseorang waktu itu bertanya kepada Karl Barth, salah seorang teolog, dia katakan, Pak, kalau Bapak bertemu dengan Adolf Hitler, apa yang akan Bapak katakan? Kita tahu Adolf Hitler ya mungkin secara manusia dianggap orang yang paling kejam. Dia membunuh kurang lebih 6 juta orang Yahudi dengan cara Holocaust begitu ya, atau kamar gas. Lalu kemudian Karl Barth ini berkata, kalau saya bertemu dengan Adolf Hitler, saya akan katakan, Yesus telah mati untuk menebus dosa Anda. Artinya apa? Artinya anugerah itu tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat di sini, kepencet. Kalau kita lihat di sini, kelebihan. Maaf, jarinya kegedean. Nah, kasih Tuhan tidak terbatas, dan kemudian anugerahnya tidak bisa diukur. Kekuatannya juga tidak ada batasannya. Kita nggak perlu khawatir berapa dosa yang kita buat. Kita nggak perlu khawatir, aduh bisa nggak ya Tuhan ngampunin kita nih, dosa saya udah terlalu kotor, saya udah terlalu jahat, saya udah terlalu gagal, saya udah terlalu busuk, saya udah terlalu bejat. Paulus menulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 13 sampai yang ke-15. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihani Tuhan, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi Bapak Ibu Saudara, walaupun Rasul Paulus mengakui seperti itu dan membuat kita mengingat betapa dosa kita tetap bisa dihapus oleh Tuhan, kita seringkali termakan oleh kebohongan dari si iblis. Salah satu kebohongan terbesar dari iblis adalah, Tuhan gak bisa ampunin lo, lu mah udah gak bakal bisa berubah, lu mah udah dari sononya begitu, lu mah orang gagal, dari lahir juga lu udah sial, lu gak bakal beruntung, usaha apapun juga bakal bangkrut, keluarga lu mah gak bisa utuh, lihat tuh dari papa mama udah bercerai, bakal berantakan terus umur hidup lu mah gak bakal bisa punya keturunan, lu mah gak bakal bisa maju deh begitu, lu mah begitu aja, dan diam di tempat dan terima nasib aja lu. Itu kebohongan yang iblis berikan di dalam hidup kita. Itu kebohongan yang iblis masukkan di dalam pikiran kita. Edwin Luther pernah mengatakan, kematian Kristus di kayu salib adalah untuk menebus semua dosa kita. Dosa masa lalu, dosa masa kini, masa depan. Setiap dosa yang akan kita perbuat, belum dilakukan loh Bapak Ibu Saudara, setiap dosa yang akan kita perbuat sudah ditebus. Tidak ada dosa yang kita lakukan yang tidak termasuk di dalam karya penebusan Kristus. Kita belum berdosa, Tuhan udah tahu nanti kita akan berdosa. Kita belum gagal, Tuhan udah tahu kita akan gagal. Udah diberesin duluan sama Tuhan, gak usah khawatir. Tetapi blunder terbesar orang Kristen bukan saat kita gagal untuk menjalani hidup di dalam Kristus, tetapi saat kita gagal bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan, sehingga kita terus terpuruk di dalam kegagalan, kita terus terpuruk di dalam penyesalan, kita terus terpuruk di dalam dosa kita terus terpuruk dan mengasihani diri. Itu kegagalan kita yang terbesar. Jadi langkah kedua Bapak Ibu Saudara, ayo kita bangkit dari kegagalan kita, ubah itu menjadi keberhasilan bersama Kristus. Percayalah bahwa Tuhan bisa membereskan kegagalan kita. Yang ketiga, bagaimana caranya kita berubah kegagalan menjadi keberhasilan? Ngaku, terima faktanya. Seperti awalnya saya mencerna, bagaimana mungkin saya
tinggal kelas. Nggak mungkin, ini nilainya bagus, kenapa bisa anjlok? Toh ini juga cuma kurang sedikit, kenapa nggak bisa dibantu? Kenapa nggak ada jalan keluar? Kenapa ini sekolahku nggak strict banget gitu ya, nggak bisa ditolong, nggak ada goyang sedikit pun sama sekali, cuma kurang sedikit doang gitu loh. Tapi ketika saya saat itu selesai mencerna, saya mengakui saya gagal, saya mengakui saya berdosa, saya mengakui saya bersalah. 1 Yohanes 1 ayat 8-9 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, perhatikan kata-kata ini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Masalahnya ada banyak orang yang tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau mengakuinya kepada Tuhan, tidak mau curhat dan jujur. Saat kita datang mengaku dosa pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita harusnya bisa cerita sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya kejadian apa yang terjadi di dalam hidup kita. Tuhan, saya salah, saya kebanyakan keluyuran naik mobil. Tuhan, saya salah, saya menghabiskan sebagian banyak waktu saya untuk bersenang-senang dengan pacar saya. Tuhan, saya salah, saya menghabiskan begitu banyak energi saya untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, saya salah, saya sudah menghancurkan hidup saya, masa muda saya, anugerah Tuhan di dalam hidup saya. Tuhan, saya salah, saya sudah tidak memanfaatkan waktu berkumpul di gereja dengan sebaik-baiknya, sampai sekarang akhirnya gereja sulit untuk beribadah. Tuhan, saya salah, saya harusnya mendengarkan nasihat istri saya untuk tidak bekerja sama dengan orang tersebut, yang akhirnya malah menipu dan membuat saya bangkrut. Tuhan, saya salah, Tuhan ampuni saya, Tuhan, saya salah. Saat kita mengaku dosa kita, seharusnya kita bisa berkata sejujur-jujurnya kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak lakukan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Kita menganggap Tuhan adalah seorang raksasa pemarah yang selalu siap untuk menghukum kita, mengampaskan kita tanpa belas kasihan sedikit pun. Kenyataannya, Tuhan tidak kaget dengan dosa dan kegagalan kita. Bahkan kasih dan pengampunan Tuhan cukup besar untuk membereskan kegagalan dan dosa kita. Dan Dia sudah berjanji, betapapun kotornya kita, gagalnya kita, jatuhnya kita, ketika kita mengaku dan mohon ampun kepadanya, kita pasti akan diampuni. Mungkin kita berpikir, aduh udahlah ya, Tuhan udah capek, manusia aja udah capek dengar dosa saya juga udah capek berbuat salah, saya udah capek juga ngalamin kegagalan, ini gagal, itu gagal, ini gagal. Apalagi Tuhan, udahlah ya, jangan-jangan Tuhan udah nyerah ya sama saya ya, gagal melulu, disuruh kerjain ini gagal, disuruh bikin itu gagal, disuruh bikin ya gagal, udahlah Tuhan, mungkin emang saya tercipta seperti ini. Kita mungkin sudah give up dengan diri kita sendiri, kita mungkin sudah menyerah dengan keberadaan kita sendiri. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan never give up on us. Mungkin kita udah terlalu malu mengakui dosa kita kepada Dia, tapi Tuhan gak pernah bosan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah bosan mendengar pengakuan dosa kita kepadanya. Tuhan itu tidak seperti manusia. Ya, lo kemarin udah dosa gitu, sekarang jatuh lagi. Keledai aja, binatang paling tolol, gak pernah jatuh 2 kali di batu yang sama. Lo manusia, kata ciptaan Tuhan paling tinggi, kok jatuh lagi di situ, jatuh lagi di situ. Manusia bisa berkata seperti itu. Tapi Tuhan, Dia tidak akan pernah katakan seperti itu. Lo datang lagi, selingkuh lagi, ya. Lo lagi tinggal kelas lagi, ya. Lo ditipu orang lagi, udah berapa kali. Tuhan tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu kepada kita. Dia tidak pernah bosan mendengar pengakuan dosa kita, dan tidak pernah bosan mengampuni kita. Bahkan Dia mengundang kita untuk kembali kepadanya. Yesaya 44 ayat 22 berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Dia mengundang kita, kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bukan cuma diampuni, bukan cuma Dia mendengarkan pengakuan kita tanpa bosan-bosannya, bukan cuma Dia menghapus dosa kita tanpa bosan-bosannya, tetapi Dia justru yang membuka tangannya dan mengundang kita kembali. Betapapun kotornya kita, betapapun gagalnya kita, betapapun jatuhnya kita, Dia bilang, kembali, ayo datang. Sama siapa? Sama aku, bukan yang lain. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah mengampuni diri kita sendiri? Kalau Tuhan sudah membereskan kekacauan dan kegagalan kita, mengapa kita masih terus terpuruk hidup di dalam penyesalan?
Percayalah, Tuhan mengerti loh kegagalan kita. Yakin bahwa kasih dan pengampunan Tuhan bisa loh membereskan kegagalan kita, sehingga kita bisa dengan lega mengakui dosa kita, kegagalan kita, kejatuhan kita kepada Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan bersama Kristus? Ayo, temukan rencana Tuhan melalui kegagalan kita. What? Kok bisa? Maksudnya gimana? Bagaimana mungkin Tuhan bisa berkarya melalui kegagalan kita? Gak mungkin, ini udah hancur, udah bangkrut, udah rusak semuanya, udah gak bisa diapa-apain lagi, udah gak ada harapan, kartu mati, mau dicek bagaimanapun gak bisa, udah kartu mati. Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak kita sadari bahwa Tuhan bisa menggunakan kesalahan kita, kegagalan kita, kelemahan kita, bahkan dosa-dosa kita untuk tetap menjalankan rencananya. Gordon MacDonald, seorang yang pernah mengalami kegagalan-kegagalan besar di dalam hidupnya, dia menuliskan, kegagalan besar biasanya adalah titik balik yang justru memandu orang menuju karakter, nyali, dan prestasi yang lebih besar dan berkuasa. Kalau kita lihat Musa, dia seorang yang berpendidikan, iyalah dia pangeran di Mesir, pasti dia punya pendidikan terbaik. Dia seorang yang multi talenta, iyalah dia pangeran di Mesir, dia akan dilatih dengan berbagai macam skill dan pengetahuan. Dan dia orang yang berkuasa, iyalah dia pangeran di Mesir, dia pasti punya wewenang, dia pasti punya kekuasaan, status pangeran Mesir. Tetapi ketika hidupnya hancur dan dibangun ulang oleh Tuhan, ketika dia mau menyerahkan rencananya hidupnya ke dalam tangan Tuhan, justru Tuhan memakai dia secara luar biasa. Dalam kepahitan, kegagalan, dan keputusasaan, Tuhan justru melakukan karya terbaik di dalam hidup umatnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat kegagalan kita dan mengubahnya menjadi sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Amin. Tuhan mengerti kegagalan kita. Dia menyediakan kasih dan pengampunan yang sangat besar, cukup besar untuk membereskan kegagalan kita. Bahkan dia mengundang kita, ayo datang, curhat sama saya, mengakui kegagalan kita. Karena apa? Dia sudah sediakan rencana yang indah. Dia mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan. Kita baca ayat terakhir, Amsal 24 ayat yang ke-16. Saya boleh minta tolong Ibu Livi untuk membacakannya. Amsal 24 ayat 16. Ya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik roboh dalam bencana. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kegagalan memang pahit, tapi kalau kita tetap setia, kita kembali kepada Tuhan, kita tekun dan menanti perjanjian-janji Tuhan, pasti nanti akan berbuah manis pada ujungnya. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau lihat pelangi yang indah, kita harus melewati rintik-rintik hujan, atau bahkan menyelesaikan satu hujan yang deras. Baru setelah itu ada pelangi yang indah. Jadi ketika kita beratus-ratus kali terjatuh, maka yang harus kita lakukan adalah beribu-ribu kali bangkit, terus mencoba, terus semangat, terus berharap. Sampai kapan? Sampai karya Tuhan yang indah dinyatakan dalam hidup kita. Bersama Kristus kita bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Kita baca ayat terakhir bersama-sama. Saya mengundang para pemusik. Ayat terakhir bersama-sama, Filipi 4 ayat yang ke-13. Kita baca bersama. 3, 4. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami manusia yang berdosa, kami manusia yang gagal, kami manusia yang seringkali tidak taat, kami manusia yang mudah menghakimi dan dihakimi oleh orang lain, kami manusia yang baperan Tuhan, kami manusia yang sombong ketika kami berhasil, kami manusia yang sangat sulit untuk bangkit ketika kami gagal. Tapi pagi ini kembali kami diingatkan bahwa kami punya juru selamat, kami punya Tuhan Yesus Kristus yang bisa mengubah kegagalan-kegagalan kami menjadi keberhasilan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami menyombongkan kekuatan kami, hikmat dan kebijaksanaan kami sendiri. Mulai hari ini kami belajar, kami ingin menjalankan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Roh Kudus, kami tahu melakukan firman-Mu tidak semudah mendengarkannya.
Namun kami percaya Roh Kudus akan terus mengajar kami, memimpin kami, supaya kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, bukan hanya sekedar pendengar saja. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Saya undang Ibu Gembala. Saya mengundang para pelayan hamba Tuhan yang ini perjamuan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kalau setiap minggu pertama setiap bulan Tuhan, kami boleh bersatu dengan Engkau, masuk di dalam perjamuan kudus-Mu, makan minum bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mengingat kematian-Mu di kayu salib. Itu sebabnya Tuhan Kau siapkan hati, pikiran, perasaan kami, supaya kami boleh menyatu dengan Engkau, dan tubuh dan darah Kristus yang menyatu dengan kami juga memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami diberikan kesempatan untuk makan minum bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Karena banyak orang yang ingin bersatu dengan Engkau, tapi kami yang Kau pilih Tuhan. Itu sebabnya kami percaya tubuh dan darah-Mu yang menyatu dengan kami akan memberikan kekuatan yang baru kepada kami, sehingga kami yang sakit boleh Kau sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Kami yang susah, kami yang sedih, Engkau juga yang menghiburkannya. Kami yang berbeban berat Tuhan, Engkau juga berani melepaskannya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau setiap kali kami memakan, kami mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau mati karena Engkau mengasihi kami. Engkau mati karena Engkau tidak ingin kami binasa Tuhan. Darah-Mu tercucur mengampuni kami, dosa-dosa kami, menyucikan kami Tuhan. Terima kasih kalau saat ini kami sudah diperbarui di dalam Engkau Tuhan. Karena kuasa-Mu
Tuhan yang menolong kami, karena kuasa-Mu yang membebaskan kami, karena kuasa-Mu yang memberikan kemenangan kepada kami. Itu sebabnya pada saat kami sambut Tuhan segala yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kata firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Sesudah itu ia mengambil tawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Haleluya. Haleluya.
cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Seperti pujian yang baru kami naikkan Tuhan, kami ingin lebih dalam lagi mengasihi-Mu. Kami ingin lebih dalam lagi mencintai-Mu Tuhan, lebih dari waktu yang lalu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Darah-Mu tercucur untuk mengampuni segala dosa kami, membersihkan segala dosa kami. Kami orang yang najis, kami orang yang kotor Tuhan. Kami yang tidak layak Kau layakkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya tubuh dan darah-Mu yang sudah menyatu dengan kami, membersihkan kami, menguduskan kami Tuhan, sehingga Engkau melayakkan kami Tuhan untuk makan minum bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal, yang mengajarkan kami, mendidik kami Tuhan untuk lebih mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu juga Tuhan. Kalau di antara kami Tuhan ada yang pernah gagal, jangan kami putus asa, tetapi biarlah kami mau bangkit, kami bangkit dan kami bangkit bersama Kristus. Karena kami tahu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau kami berusaha, kami mau Tuhan, kami pasti berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bersatu dengan tubuh dan darah Kristus yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Terima kasih. Ajari untuk kami menjalani hari-hari kami bersama dengan firman-Mu Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami sudah diperbaharui di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Jemaat saya persilakan duduk. Ya, terberkati oleh firman Tuhan. Amin, luar biasa. Terima kasih, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang sudah dibawakan oleh Ibu Kamelia. Tuhan Yesus memberkati, dan juga Ibu Gembala yang sudah memimpin kita dalam perjamuan kudus. Ya, setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan persembahan kita yang terbaik. Persembahan akan diedarkan lewat kantong yang akan dibawakan. Lalu jika ada yang ingin memberikan dalam bentuk transfer, mungkin bisa lihat di depan bangku Bapak Ibu ada tertera QR code. Itu jadi bisa ditembak pakai kamera, langsung bisa ditransfer ke rekening untuk BB Alberta. Ya, kepada yang bertugas dapat dipersilakan untuk maju. Ya. Minta tolong dengan kasih Ibu Tri yang akan membawakan doa persembahan. Bapak yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk satu kesempatan pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah Tuhan. Di awal bulan, di awal minggu pertama Tuhan, kami boleh bersama-sama menikmati berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu, melalui puji-pujian yang kami boleh naikkan bersama-sama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan saat ini juga kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Biar Engkau sucikan, kuduskan persembahan yang akan kami berikan ini, biar boleh menjadi berkat untuk perbenaran di rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberkati persembahan kami, dan Engkau juga yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bagaikan air
Tuhan Yesus memberkati. Yang mau memberikan perpuluhan silakan maju. Oh, ya. Ada yang mau memberikan perpuluhan? Kalau ada yang belum, bisa dipersilakan untuk maju. Atau bisa ditransfer lewat QR code yang di depan bangku. Tidak ada? Terima kasih atas perpuluhannya. Tuhan Yesus memberkati. Kepada pembaca pengumuman akan dibawakan oleh Ibu Shanti. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman 1 minggu ke depan. BPG dan keluarga GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Carmelia Suryanto yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Ibu. Terima kasih juga kepada seluruh tim pelayan yang telah setia bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Jemaat bisa mengikuti kegiatan gereja kita GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Alberta, terutama untuk para pelayan yang bisa lebih memperhatikan jadwal tugasnya. Jika ada umat yang belum terdaftar di grup GBI Alberta, boleh mendaftar di TU Gereja kepada Ibu Rita Sutejo. Setelah ibadah raya ini, kami mengadakan sekolah minggu dimulai pukul 10.30. Mari kita bawa anak-anak kepada Tuhan sejak kecil, supaya mereka juga bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kebaktian WBI atau kaum wanita diadakan pada hari Selasa 5 April jam 10 yang akan dilayani oleh PDM Hendy Kasidi. Kebaktian EYT atau kaum muda diadakan hari Sabtu 9 April jam 6 sore, acara kebersamaan. Minggu depan 10 April pada pukul 8 pagi kita akan mengikuti ibadah umum, masih tetap gabungan pagi dan sore. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. GBI Alberta kembali mengadakan baptisan air pada bulan Paskah 2022. Kelas katekisasi sudah dimulai pada hari Minggu 23 Januari 22. Pukul 11 yang dipimpin oleh PDP Paulus Igunata Sutejo sebagai staf penggembalaan bidang pengajaran. Berikut nama-nama para calon baptisan air: Moses Ferdinand Komala, Darlin Francis Kristiani, Leni Suryani, Artiani Warubu, Alifa Heksa Pramudia. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Irene tanggal 2 April kemarin, Pendeta Magdalena Diantis Chandra 5 April, Bapak Hasan Sutomo 6 April, Ibu Esther Chong 10 April. Mungkin setelah ibadah baru bisa boleh mengucapkan selamat ulang tahun. Yang ulang tahun boleh berdiri supaya umatnya tahu yang mana yang berulang tahun. Terima kasih. Mari kita siapkan hati untuk doa syafaat pagi ini. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Gembala Pendeta Magdalena Gianti Chandra selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi,
Terima kasih Tuhan, di penghujung ibadah ini kami menaikkan syukur dan terima kasih kami Tuhan. Kami boleh ibadah onsite lagi perdana hari ini Tuhan. Setelah beberapa bulan kemarin kami harus di rumah lagi Tuhan, dengan segala keterbatasan waktu, ruang, dan fasilitas yang ada ya Bapak. Kami ibadah secara online, tapi hari ini Tuhan kami boleh datang bersama-sama Tuhan, berkumpul Tuhan bersama umat-Mu di tempat ini ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapak. Tuhan Yesus, biarlah kami gunakan setiap waktu dan kesempatan yang Engkau berikan Tuhan, untuk kami selalu boleh mengandalkan Engkau Tuhan, boleh percaya hanya kepada Engkau Tuhan Yesus, mempertahankan iman kepercayaan kami hanya kepada Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus untuk waktu yang Engkau berikan pagi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keamanan, untuk tempat fasilitas kami di gereja ini Tuhan Yesus, untuk kerukunan di antara kami umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi ini. Kiranya Tuhan kami boleh belajar dari firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar dari setiap kegagalan kami, apapun yang kami alami saat ini Tuhan. Kegagalan apapun Tuhan, baik itu dalam bentuk kebangkrutan, sakit penyakit, atau apapun juga Tuhan. Kami mau bangkit Tuhan bersama Engkau Tuhan Yesus, bersama pertolongan-Mu Tuhan. Kami boleh bangkit Tuhan sampai rencana-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat Pendeta Carmelia Suryanto Tuhan Yesus yang telah menyampaikan firman-Mu pagi ini. Tuhan berkati beliau, Kau berkati pelayanannya, Kau memberkati rumah tangganya Tuhan, Kau juga memberkati suami dan anak-anaknya Tuhan, dan juga keluarga besarnya Tuhan Yesus. Dan juga untuk Ibu Gembala Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pagi ini beliau masih ada di tengah-tengah kami. Itu artinya Tuhan, Engkau selalu sertai beliau, Engkau selalu memberikan kesehatan buat beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat Ibu Gembala yang tetap setia menggembalakan kami di tempat ini ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau melihat Tuhan begitu banyak kekacauan Tuhan yang terjadi di negeri ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami mohon anugerah-Mu, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati bangsa ini, Kau ampuni Tuhan, supaya pertobatan massal terjadi di bangsa ini Tuhan Yesus. Setiap lutut akan bertelut dan setiap mulut akan memuji Engkau Tuhan, mengaku hanya Engkau Tuhan kami, Raja kami Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Bapak Insinyur Jokowi Tuhan, beserta para Menteri Kabinet dan juga pejabat tinggi lainnya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati mereka, berikan mereka hati yang takut akan Engkau ya Bapa, supaya dalam memimpin negara ini mereka boleh membawa kesejahteraan bagi bangsa ini Tuhan Yesus, yang adil dan merata Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk kebaktian tengah minggu ya Bapa. Engkau juga memberkati setiap kebaktian di rumah-Mu ini ya Bapa. EYT, KWBI maupun sekolah minggu, Tuhan berkati semuanya Tuhan Yesus. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang sertai setiap ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau mengucap syukur Tuhan Yesus, karena Engkau juga sudah layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu, untuk kami menerima berkat-berkat dalam perjamuan kudus pagi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa khusus buat Ibu Gembala kami yang akan berulang tahun tanggal 5 April Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Gembala kami terus dengan kesehatan, dengan penghiburan, dengan kekuatan yang dari Engkau ya Bapa. Tuhan sertai dia Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan.
Apapun kelemahan tubuhnya Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang tolong Tuhan Yesus. Memberi kekuatan buat Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh doa permohonan kami ini, ucapan syukur kami ini Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kami yang hidup. Untuk doa berkatnya sampai ke Ibu Gembala. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan mendengar doa berkat. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan.